Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Tasbitul Fuad, beliau mengatakan anjo kemaksiatan, sumber kemaksiatan itu 3. Ini sumbernya 3. Punanya gini talua mudah bermaksiat, serek, al-kibr, borro. Pertama sumber kemaksiatan sombong. Orang kalau sudah sombong mudah sekali untuk melakukan yang tidak baik. Aslu maksiat iblis, asal sumber maksiatnya iblis, penggeraknya iblis bermaksiat itu adalah sombong. Karena dia mengatakan ana khairun minhu, lebih baik ke baturi ada. Maka dia terus celaka dan tidak bertaubat karena niat garin aja tadi. Apa? Borok. Jadi penyakitnya iblis berawal sehingga dilaknat oleh Allah adalah sifat sombong. Makanya at-takabbur itu sifat sombong adalah orang yang jauh dari Rasulullah. Karena Nabi sudah mengatakan ab'adu minni wa ab'abdu minni majlisan yaumal qiyamah wa abghadukum wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun. Faqal famal mutafaihikun al mutakabbirun. Apa orang yang paling jauh dariku dan orang yang paling tidak kusenangi, kata Nabi, adalah itu tadi sifat. Kemudian sahabat tanya, apa itu al-mutafaihikun? Adalah orang yang sombong. Jadi berroa jauh dari Rasulullah. Karena Rasulullah bersifatnya tawadu, sedangkan tawadu lawannya bor. Jadi lawan. Jadi punannya borrota paling saleh sang segini. Tegi jadi duduk paling saleh. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada sifat sombong dalam hatinya walaupun sebesar biji atom, biji sawi. Karena yang ada dalam surga rata-rata ahli tawadu, tina tahu borro joy. Injuri neraka rata-rata tahu borro. Firaun, Haman, yang ngasih. Ya pun anu ki kurang-kurangi borro. Kurang-kurangi. Tiga macam dikurang-kurangi borro, melihat hakikat penciptaan kita. Naik kate dari mana akan kemana, jadi apa dan diletakkan di mana pada akhirnya harus sadar supaya lainnya gini berubah. Semua yang dimiliki yang kita banggakan titipan, jadi jangan dibanggakan. Kamu tuh untuk pajak ke parkir motor kan, nanti dia bor. Karena dia merasa yang ada di samping kiri kanannya mobil mewah, motor semua adalah titipan, bukan miliknya. Pajak tol kah, terima duit, jaina duit nak terima si Allah. Niat boron tuh, karena dia merasa hanya titipan. Nah, kita juga yang dimiliki ini adalah titipan. Pasing kamen jo, atau parkirangan. Pakam matong jo perasaan tak. Insya Allah tidak meriboro. Tapi kalau sudah merasa memiliki, nah, ya minne. Yang susah ya ini. Kemudian, Saida Adam bi khamsati asya. Kalau iblis yang celaka sebab 5, maka Adam selamat dengan sebab 5. Aqarra bidzambi, ngakui dosa. Ini tadi ayatnya bilang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha innal 'abda idza atarafa bi dzambihi tsumma taba taballahu alaihi. Rahu Syaikhan, itu Bukhari wa Muslim. Seorang hamba bila mengakui dosanya kemudian dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Tapi pun mengakui dosanya tina taubat isingkam aja. Iya anaknya salah. Ngapa kah? Kan itu jatuh kamanjo. Kau luka karena iya ngapa kan? Ada masalah? Susah. Jadi mengakui salah dan bertaubat. Muna mengakui saya tidak taubat istingkam tadi. Ngakui dan bertaubat. Seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Kemudian wanadima alaihi, dan menyesali. Nabi Adam itu mengakui dosa dan menyesali. An Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhta'a khati'atan aw aznaba dzamban tsumma nadima fa huwa kafaratuh, rawahul Baihaqi. Orang yang melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa kemudian menyesali itu dosa, maka penyesalannya itu menjadi tebusan dosa itu. Jadi penyesalannya menyesali ngapa aku panggau kain kudu ngapa aku panggau kain, maka penyesalannya itu atas perbuatan dosanya menjadi kafaratnya dosa yang dia lakukan. Jadi termasuk daripada syaratnya taubat adalah beristighfar dan menyesali perbuatannya. Nasa sali kali nali panggau kan.
Walama nafsahu, dan dia mencela dirinya ala fi'li dzalikal khata', atas mengerjakan itu kesalahan. Dia tidak hanya tidak hanya dia menyesal, tapi dia mencela dirinya. Ngapa guru pakam ngapa kupang menyesali. Lawan dari orang yang membanggakan. Ada orang sudah membanggakan maksiatnya, lebih cilaka lagi karena dua dosana, melakukan dosa dan membanggakan dosanya. Wa asra'a fi taubah, dan menyegerakan taubat. Bitaati asbabiha walam yaknat min rahmatillah, menyegerakan taubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi tabi lompo yang asing dosa tak, tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pasti nia pamase digappa. Manna tika majaina dosa tak, pasti nia digappa pamase. Karena kita tahu orang yang menjadi umat Rasulullah malam yusyrik billahi syai'an, selama dia tidak keluar dari Islam, maka dia akan mencium bau surga, pasti. Walaupun ya ditangkasi di neraka rom, ya baji injinya daripada tidak sulu-sulu. Ada orang penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup, kira ya. Baji kangen karena mana di penjara 20 tahun salah suluk daripada seumur hidup. Tapi kita yang masih hidup jangan mencari titel masuk penjara. Pas yang penting pada akhirnya masuk surga. Cai kamu aja. Usahakan jangan masuk penjara. Usahakan ya dukhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Orang-orang semuanya ingin cepat bersanding dengan Rasulullah supaya cepat melihat Rasulullah. Ikatnya renjagin tamar di neraka. Usahakan bagaimana menjadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa ta'ab, tanpa masyaqqah, tanpa kesulitan, tanpa rintangan. Bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup daripada pengajian kita ini, kita yang hadir mana tikamma jaina dosata masa lalu ta tena kule diremehkan sere tahu. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam diremehkan, ya. Diremehkan orang. Bahkan dia mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang keras menentang Islam, sehingga Umar dilihat oleh orang yang sudah masuk Islam orang yang rendah. Bahkan dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saudara perempuannya memeluk Islam. Tapi ternyata ketika dapat rezeki Islam, bagaimana? Semua kalah derajatnya oleh Umar, sehingga hanya satu yang tidak bisa dia kalahkan. Hanya siapa? Abu Bakar di bawah. Jadi tidak menunjukkan kepada kita mana tikam majaina riolo kesalahan ta, bukan berarti orang itu tidak akan punya derajat. Karena pamasena karena Allah luas. Sehingga Umar bin Khattab yang tujuan awalnya dulu ingin membunuh Rasulullah, sekarang justru terbaring di makamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak bisa dilihat masa lalu. Ali birabil khawatim, yang dilihat adalah akhirnya, bukan pakaran mulana. Baji ke pakaran mula ya baji ya. Tetapi yang paling penting adalah ujungnya. Apa ujungnya? Islam atau tidak? Sa'idah atau tidak? Selamat atau tidak? Itu yang paling penting. Sehingga dulu ada orang yang pernah membunuh paman Rasulullah. Inain jawab. Wahsy, ya. Ada dulu orang yang ingin membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia minta arena Wahsy. Wahsy dilatih khusus untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu termasuk asadullah, macannya Allah. Sehingga Sayyidina Umar dulu ketika ingin menghampiri Rasulullah, yang menghadang adalah Hamzah. Ya Rasulullah, kalau dia datang ingin mengancammu, aku yang menghadapinya. Karena tahu tuh itu. Dan Hamzah. Nah, ternyata Sayyidina Umar ketika melihat Rasulullah, dia memeluk Islam. Sehingga dengan Hamzah, dengan Umar, maka orang sholat berjamaah di Ka'bah. Sambayang keluar menampilkan Islam. Orang kafir, orang yang tidak berani. Ngapa? Sebelah saya Hamzah, Umar. Nah karena Umar, ya Rasulullah, ngapa tidak disambayang pindah Ka'bah ya? Ngapa cako-cako ki? Masuk Islam ini. Sayyidina Umar. Bahaya nanti Abu Jahal, yang asin patroli karena tidak cocok kamu nih, suluki sambayang. Selesai Umar. Makanya Aizzal Islama bi Umar. Islam menjadi mulia kuat dengan Umar. Para lu tahu ini tahu barani hadir pengajian pun balorang asing.
Pergi pengajian. Setelah bala orang asing, pas simbung itu, mari ke pengajian. Mari amo terasa itu. Para lu niat barani saya. Udah sabal orang asing. Para lu niat barani, udah bala orang asing ketenan jadi. Sayyidina Hamzah dilatih khusus Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya jarak jauh ditombak kena mati. Lalu datang perempuan ya dari musuh mau mengambil jantungnya, mengeluarkan, mencabik-cabik. Hamzah. Itu Wahsy yang membunuh paman Rasulullah SAW. Diriwayatkan Ibnu Abbas, karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, meskipun dia yang membunuh pamannya, keluarganya, orang yang dia cintai, tetap diutus untuk menyampaikan dakwah kepada Wahsy. Dia ajak masuk Islam. Orang telah membunuh masuk Islam. Padahal dia bagian bunuh pamanan nih, bayang paman Rasulullah bunuh, tapi diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Ketika sampai di sana apa nakana, ya Muhammad, katanya pantama Islam, kiyo Muhammad, ya Muhammad, kaifa tad'uni ilal Islam wa anta tazum annahu man qatala nafsan aw asyraka aw zana yudha'af lahu al'adzab yaumal qiyamah wa yaqlud fihi muhana wa inni qad fa'altu dzalika kullah. Nah, karena bagaimana mungkin kamu mengajak saya masuk Islam? Saya telah membunuh orang, saya telah syirik, saya telah berzina. Tentu dosa aku dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Pasti saya kekal di neraka. Buat apa saya masuk Islam? Nah, karena Wahsy, semua sudah kulakukan. Kira-kira masih ada dispensasi saya dapat. Fahal tajid li rukhsah. Fa'anzalallah, Allah turunkan ayat, illa man taba wa amana wa amila sholih. Man natikam majo dosa anu, tapi kalau kau bertaubat, beriman, beramal soleh, insyaallah selamat. Dan nangere kamanjo, faba'asa biha ila Wahsy. Dikirim lagi orang menyampaikan ini kepada Wahsy dan sahabatnya. Nah, karena Wahsy hadza syaitun syadid, batalat durun saranan nih. Ngapain para lu pakai iman, taubat, amal soleh. Tiapa antara Islam. La'alli la aqdiru alaih. Jangan sampai saya tidak mampu mengamalkan taubat yang sebenarnya taubat, beriman dengan sebenarnya iman, beramal soleh dengan sebenarnya amal soleh. Tidak boleh. Tiapa antara Islam. Lalu Allah turunkan ayat, fa'anzalallah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lainnya yang dikehendaki oleh Allah. Yang penting bukan dosa syirik, diampuni oleh Allah jika dikehendaki oleh Allah. Dikirim lagi kepada Wahsy, apa kamu menekan ayat nasbe? Tiapa. Karena ku ingin karena liman yasha nekirokan karena taala. Batal ini negosari. Tiapa. Akhirnya Allah turunkan ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Nah, karena hamba-hambaku yang melewati batas atas dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Nah, nangere na aneh baru yon tamak ke Islam. Kakana innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, yang ngasain dosa karena seng kalian aku dole bagi namuno. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Faqala al-muslimun, kana ya Rasulullah, ini ayat untuk semua orang muslim apa khusus dia ya Rasulullah? Hazihi lahu khassah am lil muslimina amah balil muslimina amah. Karena Nabi tak untuk semua orang muslim. Mana tikam majai dosa atas zaman dahulu, jangan pernah merasa tidak mendapat rahmat Allah. Pasti ni apa masih salat tojeng ki. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Semua yang hadir panjang umur, sihah wal afiyah, lancar dan leta, barakat jama-jamanta, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aid alaina Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam birahmatika ya arhamar rahimin fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.